Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Eka Febrianti dari Program Studi Biologi Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang analisis statistika yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah kasus terkait materi analisis korelasi dan regresi linier sederhana. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah statistika yang dilakukan secara online, berupa pembuatan video project. Nah, data saya ambil dari PT PLN, Unit Area Pelayanan dan Jaringan atau APJ Palembang. Saya dapat datanya ini di link https://, triple www.script.com, /mobile, /dokumen, /346819927, statistik, ketenagalistrikan, 2015, 2 PDF. Nah, linknya ini berisi tentang statistik ketenagalistrikan 2015. Untuk lebih jelasnya, linknya saya tulis di deskripsinya ya. Nah, data ini digunakan untuk menganalisis pengaruh faktor kebutuhan energi listrik tahun 2015 terhadap daya yang tersambung dan energi yang terjual menggunakan regresi linier sederhana. Nah, saya menggunakan aplikasi SPSS untuk menyelesaikan analisis ini. Nah, selanjutnya kita akan menginput datanya nih. Pertama-tama kita input variabelnya ke variabel view. Di sini sudah saya input beberapa variabel. Variabel pertama ada variabel sektor. Nah, sektor ini merupakan ordinal karena tipe variabel yang sering disebut sebagai rank data atau data dengan peringkat. Artinya datanya ini punya kriteria. Dan kriterianya itu saya tulis di bagian values. Nah, ini ada beberapa kriteria. Cara memasukkan kriterianya ini ke dalam valuables. Contoh, ini yang nomor 6 saya remove dulu. Kita tulis di value-nya lanjutan nomornya, nomor 6. Terus kita tulis di label penerangan jalan umum. Nah, setelah itu kita klik add. Sudah selesai kita tulis beberapa kriteria, klik OK. Nah, setelah itu variabel selanjutnya adalah variabel Y. Variabel ini merupakan numerik atau angka yang measure-nya adalah scale. Nah, labelnya saya tulis sebagai energi terjual. Dan desimalnya kita tulis 2 karena angka di belakang koma ada 2 angka. Jadi kita tulis desimalnya ini 2. Sama seperti variabel X, labelnya daya tersambung. Nah, kenapa energi terjual saya simbolkan sebagai Y dan daya tersambung saya simbolkan sebagai X? Karena Y ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau biasa disebut variabel dependent. Nah, variabel ini adalah variabel yang dipengaruhi. Sedangkan simbol X itu adalah variabel yang mempengaruhi atau biasa disebut dengan variabel independen. Nah, setelah kita selesai nulis variabel, kita lanjut ke data view. Dan di data view-nya pun sudah saya input. Nah, di variabel Y ada energi terjual dan di variabel X ada daya tersambung. Nah, di sektor ini kan tadi sudah saya kriteriakan 1 sampai 6. Gunanya apa? Kita lihat, kita klik value labels. Nah, ini bisa berubah jadi angka kalau kalian mau melihat data kalian berupa angka semua. Sedangkan saya mau lihat beberapa kriteria secara langsung. Nah, setelah kita selesai menginput data, selanjutnya kita bakal menganalisis korelasi sederhana atau bivariate correlation. Ini digunakan untuk mengetahui keratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi.
pilih menu Analyze, setelah itu Correlate, dan pilih Bivariate. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Di sini kita keluarkan dulu supaya kalian bisa jelas melihatnya. Nah, di sini energi terjual sama daya tersambungnya kita masukkan ke kolom variabel. Setelah itu, checklist bagian Pearson sama one-tiled. Nah, Pearson ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tergantung yang berskala interval atau rasio yang dalam SPSS disebut scale. Sedangkan one-tiled ini digunakan untuk pengujian satu arah, yaitu hipotesis yang sudah jelas arahnya positif dan negatif. Setelah itu klik OK. Nah, nanti di sini bakal keluar outputnya. Sambil menunggu, kita langsung menguji regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana ini adalah model prediksi yang digunakan pada data berskala interval atau rasio dan hanya melibatkan dua variabel, yaitu satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Sama seperti analisis korelasi tadi, pilih menu Analyze, setelah itu pilih Regression, dan pilih Linear. Nah, di sini masukkan variabel energi terjual ke dalam dependent dan daya tersambung ke dalam independent. Independent ini biasanya disimbolkan dengan X dan dependent disimbolkan dengan Y. Yang sudah saya jelaskan tadi, X sebagai variabel yang mempengaruhi dan Y sebagai variabel yang dipengaruhi. Nah, setelah itu pilih kolom option. Pilihan option ini berguna untuk menampilkan analisis statistik dengan menggunakan kriteria metode stepwise, backward, dan forward. Nah, isi nilai probabilitas sesuai dengan yang diinginkan, dan saya menginginkan isinya 0,05. Nilai probabilitas ini dapat diartikan sebagai besarnya peluang yang diamati dari uji statistik atau p-value. Checklist bagian include constant in equation dan exclude case listwise. Pilihan include constant in equation berfungsi untuk menampilkan nilai konstanta dalam persamaan regresi. Dalam keadaan default, pilihan ini diaktifkan. Jika kita tidak mengaktifkan pilihan ini, berarti kita akan mendapatkan regresi orisinil tanpa konstanta regresi. Sedangkan exclude case listwise ini digunakan untuk menganalisis case-case yang hanya memiliki harga valid dari semua variabel. Nah, selanjutnya kita klik continue. Selanjutnya pilih kolom statistik. Nah, statistik ini digunakan untuk menampilkan berbagai nilai statistik yang diinginkan. Di sini kita menginginkan estimate, model fit, sama di sini kita checklist bagian case with diagnostic, dan checklist all case. Nah, model fit ini untuk mengukur presentasi besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kalau sudah, kita klik continue. Setelah itu, pilih kolom plots. Masukkan spreadsheet ke dalam kolom Y dan spread ke dalam kolom X. Gunanya spreadsheet ini adalah residual student yang dihilangkan, sedangkan spread merupakan nilai-nilai prediksi yang terstandarisasi. Setelah itu, checklist bagian normal probability plot. Nah, normal probability plot ini berguna untuk membandingkan distribusi residual yang terstandarisasi dengan distribusi normal. Setelah selesai, di bagian plot ini, kita klik continue. Nah, jangan lupa masukkan sektor ini ke dalam bagian case labels untuk sebagai judulnya nanti di bagian plot.
Nah, kalau misalnya kita sudah selesai melakukan ini semua, tekan OK untuk memproses data. Nah, proses data akan keluar semuanya di sini. Kita tunggu, karena perlu beberapa menit untuk menguploadnya, untuk memproses datanya. Nah, di sini saya memproses atau menguji korelasi dan regresi liniernya menggunakan aplikasi statistik, yaitu SPSS. Agak lama ya. Nah, mungkin saya akan jelaskan dulu. Oh, sudah keluar ternyata. Dan di sini ada beberapa tabel. Model Mary, ANOVA, coefficient, case-wise diagnostic, sudah statistik, dan ada chart-nya. Apa sih maksud tabel yang ada di output ini? Nah, pertama-tama, di tabel yang pertama ada tabel correlation. Berdasarkan hasil output, pada tabel correlation dapat dianalisis bahwa korelasi pada variabel daya tersambung dengan angka jumlah energi terjual diperoleh angka probabilitas atau signifikan one-tailed sebesar 0,00. Nah, ini Anda bisa lihat di energi terjual 0,00 dan 0,00. Artinya, karena memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak, sehingga terdapat hubungan negatif antara daya tersambung dengan energi terjual. Nah, setelah itu, ke tabel selanjutnya, yaitu tabel model summary. Nah, pada tabel ini menunjukkan nilai R yang merupakan penjelas beberapa besar sebuah variabel mempengaruhi variabel lainnya. Angka R² pada tabel ini adalah 0,992 yang merupakan pengkuadratan dari koefisien korelasi. R² biasa disebut koefisien determinasi atau R kuadrat, di mana hal itu berarti 99,2% dari variasi daya tersambung bisa dijelaskan oleh variabel energi terjual. Sementara sisanya 0,8% dijelaskan oleh sebab lain. R² berkisar pada angka 0 sampai 1, dengan catatan semakin kecil angka R², maka semakin lemah hubungan kedua variabel. Selanjutnya, tabel selanjutnya untuk melakukan sebuah prediksi atau tidak. Nah, dari uji ANOVA ini atau F-test, kita diperoleh F-hitung sebesar 468,603 dengan tingkat signifikasi 0,00. Artinya, tingkat signifikasi kurang dari 0,05, maka model regresi bisa digunakan untuk memprediksi energi listrik yang terjual. Nah, berarti model ini bisa digunakan nih untuk memprediksi energi listrik yang terjual. Sedangkan yang selanjutnya, tabel selanjutnya yaitu tabel coefficient. Nah, tabel ini memperlihatkan persamaan regresi yang muncul untuk daya tersambung dan energi terjual seperti ini nih. Jadi persamaan yang ada adalah ya sama dengan 63,091 ditambah 1,669 X, di mana Y adalah jumlah energi terjual dan X presentasi daya tersambung. Nah, setelah itu kita lihat di bagian chart. Pada bagian chart ini merupakan normal probability plot yang menunjukkan apakah uji normalitas data yang digunakan sudah terpenuhi atau belum. Terlihat bahwa sebaran data
Pada chart di atas bisa dikatakan tersebar di sekelilingi garis lurus tersebut atau tidak terpencar jauh dari garis lurus. Nah, artinya persebaran data ini tidak terpencar jauh, maka dapat dikatakan bahwa persyaratan normalitas bisa dipenuhi. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode regresi linear sederhana ini dapat ditarik kesimpulan yaitu sebesar 99,2% dari variasi daya listrik yang tersambung bisa dijelaskan oleh variabel angka energi listrik yang terjual. Sedangkan sisanya 0,8% dijelaskan oleh sebab lain dan tingkat signifikasi kurang dari 0,05, maka model regresi linear bisa digunakan untuk memprediksi energi listrik yang terjual. Hasilnya dari data ini adalah informasi yang menunjukkan adanya hubungan antara data perusahaan energi listrik dengan jumlah pelanggannya, yang nantinya bisa ditarik kesimpulan bahwa model regresi linear ini nih dapat digunakan untuk memprediksi energi listrik yang terjual. Nah, semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat dimengerti oleh kawan-kawan yang sudah menonton video ini. Salah hilafnya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya ucapkan, mohon koreksinya karena saya juga manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.